Jika harga internasional itu jauh lebih besar daripada harga di dalam negeri, maka mereka akan cenderung untuk mengekspor CPO itu. Sebagaimana juga pada batubara, maka kemudian pemerintah akan menerapkan DMO (Domestic Market Obligation), yaitu kewajiban untuk menjual kurang lebih sekitar 25% dari produk mereka ke dalam negeri dengan DPO (Domestic Price Obligation) dengan tingkat harga yang sudah ditentukan melalui DPO itu, yaitu sekitar $70 per ton. Nah, kejadian serupa pasti akan terjadi pada CPO gitu. Ketika tingkat harga di luar itu lebih besar daripada di dalam, maka akan terancam supply di situ. Padahal ketika itu sudah dipakai B50 itu sampai setingkat itu ya campurannya itu, maka ketergantungan terhadap bahan bakar itu akan tergantung terus menerus kan gitu. Nah kan sangat berbahaya kalau kemudian suplainya tidak terjaga, atau kemudian mereka bisa memaksakan untuk meminta kenaikan, sebutlah dengan istilah DPO tadi itu, Domestic Price Obligation, seperti ini hari mereka meminta untuk lebih dari 70 itu. Meski sebenarnya 70 itu sudah untung juga, wong biaya produksi batubara per tonnya hanya kurang lebih sekitar $40. Memang ada yang sampai 50, tapi anggaplah umpamanya rata-rata 50 kan juga masih untung 20 gitu. Ya, kalau ada yang mengatakan ini akan menguntungkan petani sawit, ya, petani rakyat. Bagaimana Mas? Ya memang betul, karena memang ada, saya lupa angkanya, yang mungkin kurang lebih sekitar 4 juta atau 5 juta itu ada di tangan petani. Jadi tadi itu BUMN itu hanya kurang lebih sekitar 5-6% 10 lah ya. Kemudian sisanya itu korporasi swasta, di dalamnya ada petani. Karena ada yang bekerja sama dengan Petami, plasma inti itu. Jadi perusahaan itu menjadi inti, lalu plasmanya itu adalah para petani. Cuma tetap saja petani itu ada di bawah korporasi sebagai intinya gitu. Jadi belum tentu juga itu akan menguntungkan petani, karena yang melakukan transaksi jual beli segala macam itu sampai kepada sampai terjadinya CPO itu bukan petani. Petani mana ada yang bisa bikin pabrik CPO gitu. Jadi dia hanya menyuplai TBS, tandan basahnya saja gitu. Nah kemudian oleh pengusaha yang lebih besar itu diolah menjadi CPO. Nah memang logikanya kalau CPO naik, harga tandan basahnya juga ikut naik gitu. Tapi kan kita sudah tahu bahwa di titik itu petani itu dalam posisi yang lemah gitu. Kenapa? Kalau dia tidak segera lepas itu bisa bosok gitu. Jadi ada waktu yang tidak bisa ditahan gitu. Sementara mereka CPO dengan struktur yang tadi itu, dia bahkan bisa menekan pemerintah untuk menaikkan harga. Jadi belum tentu itu menguntungkan. Baik, Ustaz Ismail, terakhir kalau kita bicara syariat Islam sebagai solusi, bagaimana syariat Islam menyelesaikan krisis energi Indonesia ini? Yang utama kalau saya perhatikan itu adalah peran negara gitu. Jadi peran negara ini harus sangat-sangat dominan. Kenapa? Karena negara itu dalam teori politik Islam itu kan dia punya kewenangan atau kewajiban riayah seunil umat, mengatur kehidupan umat atau kehidupan rakyat. Dan negaralah yang satu-satunya pihak yang dia selain memiliki kewenangan, dia diharap bisa memenuhi atau bisa mengatur keurusan rakyat itu dengan sebaik-baiknya gitu, dengan atau tanpa motif-motif komersial. Nah ini hari ketika swasta masuk, korporasi swasta masuk, dan mereka menggunakan negara, maka negara ini ada di dalam kendali korporasi swasta itu, korporasi baik itu dari dalam maupun luar negeri. Inilah yang kita sebut sebagai corporate state, itu negara korporasi. Jadi kalau ditanya seperti apa mestinya negara gitu.